Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat bermuafiah kembali di kediaman Ananda Faris Maupar dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah tentunya, atas keberkahan limpahan yang Allah berikan kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan di hari yang penuh barakah Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kata maksud lain atau bahasa orang kulon, kalau kata bahasa orang pandai bilang Banten sana, happy birthday itu tidak ada. Ya, yang ada barakallahu fi umrik. Mudah-mudahan keberkahan umur yang beliau terima yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita titiskan titik terakhir ibadah sesuai dengan kapasitas firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi. Lebih baik kita jadi kacung atau jongosnya Allah daripada kacung jongosnya manusia. Kalau saya pribadi terus terang, al-fakir abdu'aif ilallah, saya lebih enak dipanggil kacungnya Allah. Enak kalau kita ada bahasa dikacung nama Allah, pembantunya Allah, apa yang kita minta pasti dikasih. Ya, beda dengan kalau kita jadi ngaula kepada manusia, ada timbal baliknya tentunya, flashbacknya pasti. Ya, jadi intinya di kesempatan yang penuh barakah ini, ya mobil khusus kepada keluarga besar Bapak Muhammad yang mudah-mudahan diberikan keberkahan, keleluasaan rezeki yang berkah dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga Ananda Faiz ini mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan nantinya diberikan keturunan yang saleh dan salehah, seperti pada kedua orang tuanya, dia berguna bagi agama, bangsa serta bangsanya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya itu pasti. Ya, karena kita sebagai umat Rasul yang harus benar-benar tentunya beribadah kepada Allah. Ya, karena tidak ada sedikit nafas pun yang kita keluarkan di zaman sekarang ini, mana ada hal yang gratis kecuali kita mensyukuri. Tanda bukti syukur kita kepada Allah yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah sesuai dengan i'tikad kita. Ya, bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergerus oleh zaman. Karena zaman sekarang ini sudah tidak jelas kalau kata bahasa anak sekarang. Ya. Setiap ingin menghadapi bulan suci Ramadan pasti sembako naik, langka bisa. Ya, tambah lagi ya sekarang yang datang virusnya bukan anaknya lagi, biangnya langsung, kumitnya langsung. Ntar apalagi nanti ada Megatron atau sinetron atau yang lain apa lagi uyutnya. Karena kalau kita lihat, kalau saya pribadi nge-share di grup ataupun di rekan-rekan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sebagian dari BIN. Apa itu BIN? Barometer Indonesia News. Di dalamnya sebagai penasehat. Terus Dirgantara Buser 7 atau ada kelompok aliansi daripada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Di dalamnya ada saya sebagai dewan penasehatnya. Jadi apa yang saya share itu tidak istilahnya kalau kata orang lain hoax, bukan. Itu berdasarkan fakta karena anggota saya seluruh Indonesia menyebar. Yang namanya Barometer News, Mio, ya semua. Ya, makanya gampang saja kalau bagi saya mah, kalau pengen mengangkat berita kayak kemarin tetangga hajatan ada petugas satgas COVID-nya, kalau dia minta secara nominal jangan ragu-ragu laporkan ke saya biar saya angkat beritanya nanti. Karena ini adalah unsur politik dagangnya orang-orang atas, dampaknya kepada kita sebagai orang awam, rakyat kecil, ibu-ibu terutama menjerit mau masak, ya nyari di Indomaret batas cuma 5 menit. Sedangkan dari rumah ke Indomaret aja udah lebih dari 5 menit. 5 menit nggak kebagian. Ya, makanya masih bersyukur kita
ya masih bisa makan goreng-gorengan. Itu aja, disyukuri aja ya, yang penting ya, biar nanti Allah urusannya. Kalau seorang pemimpin menzalimi rakyatnya, itu tidak akan lama. Sudah banyak contoh-contoh yang sudah dicontohkan dari zaman Nabiullah Adam sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sudah jelas-jelas kita ini sudah diadu domba. Islam dengan Islamnya sendiri pun, kalau kita tidak bisa mencermati dan tidak bisa paham dengan amanah yang diajarkan oleh para alim ulama, ya, contoh di Januari kemarin saja sudah Allah ambil berapa, sudah Allah panggil berapa ulama kita, para habaib, para kiai, para ustadz. Di Januari 2022 saja sudah berapa? Maka Allah akan angkat seluruh ilmu yang ada di permukaan bumi. Maksudnya bukan ilmunya, wadah ilmunya. Siapa wadah ilmunya itu? Al-ulama warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris yang berhak. Habaib dicomot, dipenjara, bahkan ada yang gak jelas dibunuh dengan konsep segala dukun santet lah, tetek bengek, sudah banyak beritanya ya. Jadi inilah ironinya, negara kita ini tidak menutup kemungkinan 10-15 tahun yang akan datang Islam tinggal nama di Indonesia. Contoh yang di Roma sana, dulu Islam berkuasa di sini mayoritas, dulu ceritanya ya, tapi sekarang di Indonesia ini udah bahkan di